halo semuanya, kita berjumpa kembali. Nah, masih bersama saya Pak Guntur, Pak Kanisius Guntur, seorang guru sosiologi senior saya. Nah, ini Pak, karena pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar perubahan sosial itu, karakteristik dan bentuk. Nah, ada nih pertanyaan dari anak-anak kita khususnya, siswa-siswi juga bertanya tentang faktor penyebab perubahan sosial itu, karena kita belum sempat bahas kan di pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin bisa langsung saja ya Pak, ya. Pak Guntur menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial itu apa saja sih yang menyebabkan sehingga perubahan sosial yang kita alami sekarang ini bisa terjadi gitu. Oke, baik, terima kasih. Kemarin memang kita sudah ngomong tentang bentuk-bentuk perubahan itu ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang maju, ada yang mundur, ada yang besar, ada yang kecil, dan seterusnya. Pertanyaannya, idealnya kan begini, perubahan itu tidak perlu ada yang besar, tidak perlu ada yang kecil, tidak perlu ada yang cepat, tidak perlu ada yang lambat, dan seterusnya. Nah, teman-teman, oleh karena perubahan sosial itu ada yang seperti begitu, maka pertanyaan lanjutannya adalah kenapa sampai terjadi seperti begitu? Atau pertanyaan dari Pak Fitra tadi, apa penyebab perubahan sosial? Nah, poin pertama, apa penyebabnya adalah satu, faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor eksternal atau dari luar masyarakat itu sendiri. Ya, gitu. Nah, faktor internal itu seperti apa misalnya? Satu, ya, dari masyarakat itu ada temuan-temuan baru di dalam masyarakat. Ada temuan baru. Contoh ya, dulu itu setelah ditemukan listrik, apa yang kita rasakan sekarang? Hebat kan? Semua berubah luar biasa sekali dalam segala aspek kehidupan kita. Itu gara-gara pertemuan dari masyarakat yang dulu kita kenal Alpha Edison, ya. Kemudian yang kedua dari sisi demografi, ya, sudah jelas kalau jarang penduduknya, maka perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu juga pasti lambat, gitu ya. Faktor demografi, dari satu tadi faktor penemuan baru, yang kedua faktor demografi. Jarak ya? Iya, jumlah penduduk Pak. Oh, jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk sedikit, otomatis kan jarak antara satu dengan yang lain itu menjadi jarak. Maka dengan demikian itu memberi dampak pada perubahan yang sifatnya lambat, gitu Pak. Kemudian yang berikut, kalau misalnya terlalu padat juga penduduknya, maka otomatis perubahan pada masyarakat itu juga akan cepat. Oke. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah pertentangan dalam masyarakat. Jangan lupa, kerap kali kita anti terhadap konflik. Tapi sadarkah kita dengan konflik itu justru masyarakat itu bisa berubah Pak? Oh, berarti hal negatif sekalipun persis ternyata di dalamnya ada hal positif. Benar sekali Pak. Karena itu grand teori yang dikemukakan oleh teori konflik yang besar itu mengatakan begini, konflik itu ada manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah hal yang tidak jelas menjadi jelas. Ya, contohnya bisa mungkin supaya anak-anak ini atau gini, saya dalam pikiran saya ketika untuk mengatakan bahwa konflik itu bisa memperjelas suatu aspek. Misalnya gini nih, kalau ada orang yang dalam pikiran saya nih Pak ya, nggak tahu kalau benar nanti diluruskan. Ketika misalnya ada orang bertengkar antara sahabat atau apa yang misalnya dalam hubungan keluarga misalnya, bertengkar seperti itu, konflik kan terjadi. Nah, biasanya ada hal-hal baru yang memperjelas aspek-aspek sehingga misalnya yang ditemukan gitu. Mungkin bertengkarnya karena misalnya awalnya bertengkarnya hanya masalah ekonomi, ternyata ketika meledak pertengkaran atau konflik itu semua hal-hal yang ditutup-tutupi semua dikeluarin. Biasanya dalam pikiran saya seperti itu. Oke, benar Pak. Jadi gini, untuk mengetahui ini saya bawa ke contoh. Iya. Orang kalau pacaran itu, orang kalau pacaran itu yang dilihat itu adalah baik-baiknya kan? Iya betul. Betul kan? Iya benar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa terjadi misalnya orang putus? Karena itu tadi, kadang-kadang yang disukai oleh laki-laki misalnya tidak ditahu. Yang orang saya sebutkan lampu merahnya laki-laki tidak ditahu oleh perempuan, lampu merahnya si perempuan juga tidak ditahu oleh laki-laki. Maka dalam tata laku, tata tutur dan seterusnya apa segala macam setiap saat yang dilanggar oleh kedua belah pihak itu adalah itu tadi
dia melewati lampu merahnya, yang tidak disukai oleh perempuan dan yang tidak disukai oleh laki-laki juga, semua ditabrakkan. Apa yang terjadi? Kemacetan komunikasi. Tapi begitu ditanya kemacetan ini, kenapa sampai bisa terjadi begini? Rujuk kembali kan, kau ngomongnya begini, itu kan saya tidak suka. Konflik terjadi kan? Lalu oh iya kan, saya kan juga tidak suka dengan ini. Hasil akhirnya apa? Konflik ini menciptakan kedamaian kembali. Oh, gitu Pak Fitra. Persis seperti yang diduga oleh Pak Fitra tadi. Seperti begitu pertentangan. Oke ya, oke kita lihat faktor yang berikutnya ini. Ini juga pemberontakan Pak. Ya, kasus Indonesia, kasus Aceh, kemudian kasus Papua dan seterusnya, kemudian kasus Morowali dan seterusnya, apa segala macam. Itu kan muncul itu reaksi-reaksi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan negara. Ya, yang persis, ya, yang betul. Ada pemerintah yang memperhatikan pembangunan dengan baik, ada yang tidak dan seterusnya. Akhirnya kan gara-gara pemberontakan ini itu ditahu penyebabnya. Apa sebabnya sih kalian seperti begitu? Oh ya, kami seperti begini karena pemerintah tidak memperhatikan pembangunan misalnya. Karena pemerintah tidak memperhatikan, karena diskriminasi dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti beginilah yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat dari sisi internal berasal dari masyarakat. Oke. Nah, ya, kalau internal mungkin saya sudah lumayan menangkap ini Pak. Kira-kira kalau eksternal itu bisa disebutkan seperti apa tuh kalau faktor yang dari luar itu? Saya Pak. Konsepnya gitu. Nah, kalau faktor eksternal persis Pak yang kita alami COVID-19 ini, perubahan lingkungan fisik Pak. Ya. Perubahan lingkungan fisik kita dengan adanya pandemi COVID-19, apa yang terjadi pada masyarakat? Itu perubahannya tidak bisa dibendung Pak. Ya, itu. Kenapa? Karena lingkungan fisiknya berubah. Contoh Pak, kalau sekarang saya tinggal di gunung, tiba-tiba saya dipindahkan ke pantai, kira-kira terjadi nggak perubahan pada saya? Saya pasti akan menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan di mana saya masuk. Begitupun sebaliknya. Ya, kalau misalnya sekarang ini saya ada di sini, terus kemudian saya dipindahkan ke Toraja, notabene di Toraja itu setiap kali kita berkumpul pasti makan. Dari kebiasaan sebelumnya terjadi di sini tidak seperti itu. Apakah saya menyesuaikan diri atau tidak? Itu yang disebut perubahan lingkungan fisik. Yang ekstrim perubahan lingkungan fisik itu adalah kalau terjadi gempa bumi, ya, kemudian berikut kemarin yang di Samba itu Pak Fikir. Oke ya, itu yang faktor eksternal yang pertama. Faktor eksternal yang kedua adalah masuknya budaya dari kelompok lain. Saya percaya teman-teman muda di sini, Pak Fikra, kemudian ketika masuk di sekolah ini, pada waktu pertamanya kan gagap. Iya benar ya, betul sekali. Oke. Dan saya kira anak-anak murid baru juga begitu, gagap pertamanya ketika ketemu teman, dari mana dia ini? Ya, rasanya kayak culture shock gitu. Betul. Terjadi culture shock di dalam pribadi setiap orang. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian muncul sikap adaptifnya, ya. Maka kebudayaan yang masuk di dalam lingkungan kebudayaan orang lain itu juga mempengaruhi terjadinya perubahan. Tapi perubahan-perubahan yang masuk di lingkungan seseorang atau dia yang masuk di lingkungan baru itu normalnya atau pada umumnya memang sudah diharuskan bahwa orang tersebut harus menyesuaikan dengan lingkungan ya Pak, atau gimana? Ya, jadi gini, kan ada peribahasa mengatakan di mana langit dijunjung, ya, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Ya, seperti itu mungkin ya. Ya, betul Pak Fikra, persis seperti itu Pak. Jadi kalau tuh dia kuat, orang hebat yang masuk ke sebuah budaya, kalau dia sifatnya pribadi, bisa saja dia merubah situasi masyarakat yang dia masuk. Kalau dia kuat, tapi kalau tidak, nggak bisa. Bagaimanapun juga, dia harus mengikuti lingkungan yang masuk ke situ. Itu faktornya. Faktor yang ketiga itu Pak Fikra, ini terjadi peperangan. Ya, kalau terjadi peperangan, kita harus akui. Kalau siapa yang menang perang, maka otomatis dia sesuka hatinya memperlakukan kepada orang yang kalah perang. Ya, maka perubahan yang terjadi pada yang kalah perang, perubahan fisik, perubahan luas wilayah, kekuasaan otoritas, itu dipreteli semua. Itu untuk orang yang kalah. Tapi orang yang menang perang, dia tunjukkan kehebatannya dan seterusnya. Nah, inilah Pak Fikra faktor-faktor penyebab kenapa bisa terjadi perubahan di
tengah-tengah masyarakat kita. Itu faktor internal dari Iya, faktor internal dan faktor eksternal tadi, ya. Nah, sekarang Pak, kira-kira yang mendorong faktor-faktor tersebut itu ada nggak Pak? Atau gimana? Iya. Mendorong perubahan itu? Betul sekali Pak Fitra. Untuk bisa mendorong perubahan Ya. itu, maka kembali ke masyarakatnya, ya. Nah, kita akan lihat faktor pendorong perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ya, satu Pak Fitra adalah masyarakat itu sendiri. Dia harus membuka diri. Maka di sini kita lihat Ya. sikap dari masyarakat itu tadi, dia harus menerima hal-hal baru Pak. Kalau dia tertutup, sehebat apapun, susah berubah. Tapi ingat saya katakan susah berubah. Susah, ya. Tapi tidak berarti tidak berubah. Pasti berubah. Karena seperti pernyataan saya sebelumnya, barang siapa yang tidak mau menerima perubahan, dia akan digilas oleh perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ya, faktor pendorongnya dulu, orientasi pada masa depan. Ya kalau sekarang kita seperti begini, apakah hidup kita harus tetap begini terus? Ya. Nggak boleh. Harus disadarkan masyarakatnya, dirubah paradigma berpikirnya bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu ginanya yang disebut social change, itu perubahan sosial yang direncanakan Pak. Ya, perubahan masa depan. Misalnya orang tua teman-teman ini dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Jawa. Itu dia orientasi masa depan. Ada motivasi gitu. Betul, harus diciptakan motivasi dari dalam diri. Ya. Kemudian yang berikut Pak, kontak dengan budaya lain. Nah, Pak Fikra, Anda dengan saya kan sama teman-teman yang ada di sini semua kan hampir pasti bahwa kita bukan berasal dari Makassar. Iya. Benar Pak? Maka orang bilang begini, makin jauh kaki berjalan, makin jauh mata memandang. Ketika makin jauh mata memandang, makin banyak yang diserap di ilmu pengetahuan kita. Artinya apa ini Pak? Ketika kita melihat budaya orang lain dan itu baik, maka komitmen dalam diri kita mengatakan, oke, saya akan pulang dari sini, saya akan terapkan di sini supaya masyarakat saya pasti akan lebih baik. Iya, betul. Itu Pak. Oke, kontak dengan budaya. Yang berikut, ini Pak, sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. Ini juga yang mendorong. Ini sebenarnya paling sulit ya, bagi saya ini paling sulit. Apalagi konsep sekarang kan manusia pada dasarnya individualistis, mungkin seperti itu Pak. Karena kemajuan modern sekarang ini menghargai orang lain itu sehingga karakter-karakter sosial itu kayak sudah semakin hilang menurut saya Pak. Iya, benar sekali Pak Fikra. Dari sekarang merubah sikap orang itu susahnya minta ampun Pak. Kenapa? Karena itu tidak bisa kita lihat. Maka sekarang kita ngajak semua teman-teman kita, jangan meniru dong, jangan nyontek dong. Karena Pak itu bertentangan dengan sikap menghargai karya orang lain Pak, dan keinginan untuk maju. Jadi kalau ada dalam masyarakat diri setiap kita ini Pak, anggota daripada sebuah kelompok, sebuah masyarakat, ada sikap menghargai karya orang lain, kemudian keinginan untuk maju, ya, maka percayalah perubahan itu akan bagus di sana. Itu Pak faktor-faktor pendorong perubahan. Lalu yang terakhir Pak Fikra, ya, dari satu tadi adalah soal sikap mudah menerima budaya baru, hal-hal baru. Yang kedua orientasi pada masa depan. Yang ketiga kontak dengan budaya lain. Yang keempat sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. Dan yang kelima Pak, keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Saya percaya tidak ada manusia di dunia ini, ya, yang puas dengan apa yang dia miliki. Kodratnya sih memang manusia tidak pernah puas Pak. Tidak pernah puas Pak Fikra. Karena itu selalu dia ingin perbaiki. Ya, coba kita lihat anak-anak kita sudah dapat nilai 70. Oh enggak Pak, saya harus 100 gitu kan? Gitu kan? Ya, sama saja kita juga begitu. Saya ngajar di kelas seginilah saja. Tapi sekarang kita sudah berubah Pak. Lihat teman-teman kita matematika luar biasa. Lihat teman-teman kita fisika luar biasa. Maka sekarang ya kita berbuat juga hal yang luar biasa. Tentu saja dalam bingkai standar kita. Ya kita sebut luar biasa. Bisa jadi orang lain, itu biasa saja. Itu haknya mereka. Saya kira itu Pak Fikra, itu faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Oke. Oh ya masih ada lagi Pak, sorry Pak. Oke. Ini dia. Faktor lain Pak Fikra, kalau sebuah masyarakat itu mau tadi maju apa segala macam ini, sistem pendidikannya bagus Pak. Oh, Ya. pendidikan Betul. menentukan juga. Iya, maka Jarum Koleman itu begini. Kalau sebuah masyarakat mau maju, mau berubah ke arah yang bagus dan seterusnya, salah satu kuncinya adalah pendidikan. Maka dia katakan begini,
Pendidikan adalah eskalator yang mengantar seluruh masyarakat tanpa pandang apa latar belakangnya untuk dia bisa maju. Itu kata John Coleman. Ya, maka itu seluruh masyarakat kita ajak, ayo jangan tinggal di rumah, ikut pendidikan. Ketika pendidikan semacam investasi masa depan. Investasi yang sangat luar biasa. Maka sadarlah anak-anak kita yang ada di sini yang disekolahkan oleh orang tuanya di sini mesti memanfaatkan situasi ini dengan baik. Karena standar cara berpikir di Raja Wali itu beda dengan sekolah lain. Pak Fikra. Saya teringat sih ketika pendidikan dibilang bahwa mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Saya teringat pelajaran sejarah nih Pak waktu Hiroshima Nagasaki. Sip. Kan kalau nggak salah di situ cerita yang Kaisarnya. Ya, Kaisar Hirohito ketika bom Hiroshima Nagasaki itu dia memerintahkan jajarannya itu untuk mencari guru-guru Persis. Supaya pendidikan ketika 10 tahun 20 tahun ke depan di Jepang itu adalah yang akan menjadi penggerak utama kemajuan ekonomi mereka. Dan kita tahu sekarang kan Jepang ya, siapa yang tidak menyangka bahwa Jepang sekarang yang menguasai teknologi dunia. Iya, betul sekali Pak Fikra. Benar itu Pak. Oke, lalu yang berikut Pak Fikra. Coba kita lihat faktor berikutnya. Penduduk yang heterogen. Ya. Jadi makanya begini, jangan pernah bermimpi bahwa ini kan luar biasa ini pendidikan multikultur di kita. Ya. Di mana masyarakat yang homogen itu susah majunya, Pak. Tapi coba kan lihat heterogen. Heterogen itu dari berbagai aspek tentang agama, suku, ras dan seterusnya. Dan mereka bertempat tinggal pada satu daerah yang sama. Percayalah, itu pasti akan cepat perubahan. Coba Walaupun pasti ada konflik. Oh ya, selalu ada konflik itu sudah terpatri di dalam masyarakat. Teori fungsional mengatakan begini, konflik itu biasa lah, biarkan saja. Ya, buktinya bahwa konflik itu ada sepanjang hidup masyarakat, maka fungsional. Jadi normal itu. Kembali ke pernyataan tadi bahwa ada juga hal positifnya. Ada positifnya, ada negatifnya, betul Pak. Lalu yang berikut Pak Fikra, poin berikutnya adalah toleransi terhadap perilaku yang menyimpang. Sama dengan kita Pak Fikra. Kalau ada anak kita yang misalnya pada waktu kita ngajar di kelas, Ini sulit nih. nah ya, Ini benar. Iya. Jangan pernah orang tua dulu tuh gini Pak. Kalau diam semua anak-anaknya di kelas, bangganya, weh saya jadi guru berhasil. Sorry, paradigmanya sudah berubah. Ya, paradigmanya sudah berubah. Sekarang kalau misalnya ada anak-anak kita yang cerewet, misalnya di kelas bertanya sama ibu gurunya, bertanya sama bapak gurunya, justru sebenarnya kalau kita sekarang ini paradigmanya adalah ini yang kita cari sebenarnya. Kritis ya. Iya, manusia kritis, orang kritis seperti begini Pak. Ya, ini yang dicari. Jadi jangan dimarahi. Ya, justru diajak untuk berdiskusi ya lebih dalam tentang silakan apa maunya dan seterusnya. Lalu yang terakhir, sistem stratifikasi sosial. Pak Fikra, struktur sosial dalam masyarakat itu penting sekali untuk perubahan. Justru perubahannya akan menjadi lebih hebat, lebih dinamis kalau ada struktur masyarakat. Contoh misalnya kita di Raja Wali, mesti ada struktur, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, ada bapak ibu guru, ada guru BP dan seterusnya. Untuk apa ini? Ya. Supaya perubahan itu bisa dinamis, Pak. Bergerak terus. Betul, ya, bergerak terus, kemudian ada terkontrol, sehingga kemudian dia tidak memberi efek yang menghancurkan masyarakat itu sendiri. Saya kira Pak Fikra itu dia, ya, mengenai faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Jadi sekitar ada 8 faktor yang tadi, yang terakhir baru kita ngomong soal konflik itu penting, pendidikan dan seterusnya. Terima kasih Pak Fikra. Oke. Ya. Mungkin penutup atau kesimpulan mungkin Pak Guntur ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Sedikit lagi Pak Fikra, karena ini ada faktor penghambat perubahan sosial ya Pak Fikra. Oke. Kalau ada kemajuan yang tadi sekian, ada internal, ada eksternal, lalu kemudian soal sikap masyarakat dan seterusnya, kita masuk sekarang ke faktor penghambat perubahan sosial Pak. Oke. Nah ini dia, faktor penghambat perubahan sosial itu bisa tidak maju. Faktanya begini Pak. Coba kita tanya, kalau di Sulawesi Selatan ini, kabupaten mana yang paling miskin? Tidak tahu kan? Saya nggak tahu sih. Itu Jeneponto. Oke. Itu kabupaten yang paling miskin. Pertanyaannya kenapa? Ini dia, coba kita lihat Pak. Mungkin salah satunya karena adat dan kebiasaan yang sudah diubah. Ya. Oke. Itu. Ini kan masyarakat tertutup ya, sehingga perubahan itu mereka tidak adaptasi. Betul sekali Pak. Coba kita lihat tetangga sebelahnya, Bantaeng, Bulukumba. Woi, luar biasa kecepatan pembangunannya Pak.
gubernur kita sampai asalnya dari Bantai, gitu ya. Itu ada kebiasaan yang sulit diubah. Apa itu misalnya? Salah satunya malas, Pak. Tidak mau keluar rumah, tidak mau kerja kebun dan seterusnya. Ya, ada kebiasaan yang lain. Oh iya, contoh Pak, ada kebiasaan kita, misalnya perempuan yang hamil dilarang untuk makan telur. Itu ada Pak kebiasaan begitu ya. Dilarang makan ikan. Ada lagi tuh mitos dilarang untuk ikut Persis, Pak. Nah itu kan, itu ada dan kebiasaan yang sulit diubah. Ini yang menghambat perubahan sosial. Yang berikutnya, ini dia tertutup Pak Fikra. Kurang interaksi dengan masyarakat lain. Kalau lihat orang lain dicurigai, apalagi dia, ya kan? Tidak mau terima, mau kemana? Teman-teman saya banyak ke Toraja, ke Bugis, ya. Kemudian di daerah Bantaeng itu saya pernah 1 minggu di Bantaeng, 1 hari di Bantaeng. Setiap kali saya lewat di depan rumahnya mereka, singgah kaki. Dan kalau dibilang singgah kaki mesti singgah kok. Dan kalau sudah masuk di dalam, you harus minum kopi Pak. Sampai saya pernah mau kopi. Ini Pak, itu kearifan lokal di sana ya? Kearifan lokal yang terjadi di daerah Bantaeng Pak. Jadi kurang interaksi dengan masyarakat lain. Kita perbanyak. Yang berikut, prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Ada budaya baru, lalu kemudian disangka bahwa itu akan terjadi macam-macam untuk kita, misalnya merusak budaya kita dan seterusnya. Lalu berikut ini perkembangan iptek yang terlambat. Sekarang kita bersyukurlah Indonesia ini internet kita sudah semakin bagus Pak, sehingga mendukung perkembangan dunia pendidikan, dunia teknologi. Kemudian hambatan-hambatan bersifat ideologis. Kalau yang bersifat ideologis ini Pak Fikra, soal ajaran-ajaran, tidak boleh kau bergaul dengan suku ini. Ideologis Pak. Ya, tidak boleh kau kerja malam. Tidak boleh kau kerja itu apa segala macam. Itu ideologis Pak. Jadi ide yang sudah ditanamkan di dalam masyarakat seperti kasus-kasus lain tadi. Oh ya, kau tidak boleh kawin dengan suku ini dan seterusnya apa segala macam. Kau tidak boleh bergaul dengan ini, tidak boleh bekerja di sektor ini dan seterusnya apa segala macam. Itu hambatan ideologis Pak. Lalu yang terakhir Pak, rasa takut terjadi kegoyaan pada integrasi budaya. Jadi kebudayaan mereka itu takut hilang, takut hilang. Ya, padahal perubahan itu tidak ada yang disebut rasa takut Pak. Tidak perlu rasa takut. Karena bagaimanapun juga budaya itu juga akan menghadapi apa yang kita sebut proses adaptif, penyesuaian. Itu Pak Fikra. Saya kira Pak Fikra itu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Tapi kalau misalnya Pak Fikra mau bertanya juga yang lain boleh. Oke. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Ya, oke Pak. Terima kasih banyak atas pemaparan lanjutan materi kita sebelumnya, yaitu tentang perubahan sosial. Sekarang ini kita sudah bahas tadi tentang faktor pendorong internal eksternal itu, dan yang terakhir tadi itu penghambat perubahan sosial. Nah, jika ada mungkin nanti teman-teman atau anak-anakku sekalian yang mau bertanya, karena seperti yang diungkapkan tadi bahwa bertanya itu selain gratis, itu tanda bahwa kita orang kritis. Tapi ingat selalu, jika kita memberi saran atau berkomentar atau bertanya, selalu dengan budaya yang baik dan sopan tentunya. Oke, mungkin cukup untuk hari ini Pak Guntur. Terima kasih banyak Pak Fikra. Kita bertemu semuanya di pertemuan selanjutnya. Oke. Bye-bye semuanya. Salam sehat.